Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Alvin dan teman saya Saya Paina Baban. di Post Diary Kupas Tuntas Kehidupan Mahasiswa. Kalau kemarin-kemarin kita ngobrol soal kerjaan, kuliah, Iya, struggle-nya kita pas kuliah sambil kerja ya, Pak. ya udah selesai Mungkin, ya. betul. Mungkin sekarang kita akan ngobrol lebih ke pribadi sih kayaknya. Lebih seru kayak Pribadi lu kayaknya. pribadi lu dong. Lu kan Oh iya. kelihatannya seru gitu. Kalau gue Oh, kan flat. oh berarti lu ngelihat kehidupan gue menarik gitu ya? Menarik. Kalau gue kan ibaratnya standar aja gitu. Sebenarnya mah sama aja. Mungkin mungkin gue yang nggak terlalu di post ya. Mungkin kali ini kita akan bahas tentang pribadi lu. Kayaknya gue lihat pribadi lu tuh menarik gitu, fun gitu, humble kan, banyak circle-nya lu kan Wah, gitu. biasa aja mas. Masa sih orang semua mahasiswa tahu kok lu? Terkenal dong saya. Iya dong. Dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tuh pasti tahu lu sih menurut Tingkat gua. 4, Tingkat 4 udah nggak tahu kemana. Nah, menurut apa namanya? Lu tuh kayak gimana sih Bang orangnya? yang Mas Alvin lihat gimana coba? Ya kalau kalau dari kacamata gue nih, Oke. kacamata gue ya. Iya. Kalau lu tuh gue lihat kayaknya nggak ada beban gitu. Kalau dari luar ya. Waduh, Karena lu tuh seneng-seneng terus gitu, nggak kelihatan Mas bebannya Alvin, gitu. Mas Alvin kalau tahu aja nih, saya ini termasuk generasi sandwich ini menurut saya. Hmm, Iya, saya harus iya, apa namanya tanggung jawab untuk 3 lapis betul. generasi kan. Nah, lu bertanggung jawab sama orang tua lu, Sama kehidupan gua, sama gua, lu sendiri sama keturunan lu nantinya. Bener gak sih? bener. Bener ya itu. Sama Emang, pacar gua bahkan sekarang. oh. Makanya jangan Jangan apa? Jangan pacaran. jangan belajar dulu. Nggak apa-apa, itu kan support. Betul, Nggak betul. apa-apa. Itu Yang support. kadang kita kan nyari support system tuh dari banyak hal gitu. Bener. Bisa Salah dari satunya, pacar, iya, dari teman. punya temen yang bisa bertukar pikiran, Dari- walaupun banyakan ributnya ya daripada tukar pikirannya. Nah itu bukan support system dong namanya. Kalau ribut mulu mah. Karena kan ya kita kan sayang, Karena udah perasaan. karena udah terlalu jujur membangun hubungan. Jadi Iya, bener. mau nggak mau kita berusaha untuk Mengasihi. betul mempertahankan hubungan itu. Iya, begitulah. Mm-mm. Karena pun kan pada akhirnya di umur yang nggak lama lagi ya kita bakal punya niatan untuk membangun rumah tangga juga kan. Betul, Karena orang harus menikah menurut gua. betul. Nah untuk ngomong-ngomong soal nikah nih, Iya. nah kira-kira target lu tuh nikah tahun berapa atau berapa tahun lagi gitu? Belumnya udah kita bahas di sebelumnya. Belum belum. kayaknya. Belum. Kalau ini target nikah belum kayaknya. Gua nggak tahu ya ini untuk semua orang Ya, atau enggak. Tapi kalau gua pribadi, gua estimasi di umur 28 sih. Oh targetnya udah 28. Sekarang lu umur? Sekarang gua, aduh, Jangan ya. Pokoknya beberapa tahun kemudian lah. 24. 4 tahun itu bukan waktu yang lama sih. Betul, Sebentar lagi. cepet lah. Nggak kerasa itu 4 tahun tuh. Iya. Kita aja kan sekarang apa namanya udah semester 4, setahun lagi lulus Setahun lagi lulus. gitu. Terus bentar lagi lu bakalan nikah gitu kan. Iya. Ya, kerasa tuh. Nah, Nggak kerasa. jadi target lu tuh umur 28. 28. Kenapa tuh? Kenapa sih 28 gitu? Apa Menurut gua, kenapa? apa angka hoki lu tuh? Oh 28? bukan. Menurut gua di umur 28 seorang pria atau laki-laki mungkin sudah apa? Dia sudah pada umur yang dewasa. Matang Iya, ya 28 ya. dewasa secara mental, dia bisa mengontrol emosinya dia. Kayak gitu-gitu sih menurut Iya. gua. Lebih dewasa lah. Betul ya, lumayan lah kalau umur 28 menurut gua juga udah pas sih sebenarnya buat nikah gitu. Iya kan. Udah matang secara pikiran, secara pola pikir juga udah Secara matang, mental juga. mental juga udah matang. Walaupun nggak semua orang. Betul. Tapi kan dari perjalanan lu kan pasti melatih mental lu juga untuk Iya, matang. bener-bener. Apa panjangnya struggle perjalanan ya, Betul lah. itu membentuk karakter juga, Betul. membentuk mental kayak gitu-gitu. Betul sekali. Nah, kan lu target umur 28 nih. Iya. Berarti kan 4 tahun lagi nih. 4 tahun lagi. Nah, sekarang kan lu udah ada calonnya. Puji Tuhan ada salah. Alhamdulillah berarti. Walaupun banyak ributnya. Oke. Nah, kalau untuk calon lu tuh lebih prefer ke yang sama Medan atau di luar pulau lu juga sikat juga gitu? Apa lebih ke Medan doang gitu? Itu kan balik lagi ya. Jadi kita juga apalagi orang Medan Mas Alvin. Itu permintaan orang tua tuh udah kayak di list tuh. Harus sama. Iya. Harus sama, pokoknya harus sama semua dah itu.
harus sama gimana? Ras, apa namanya? Kalau Suku, sukunya harus sama. agama, kayak gitu. Jadi udah disetir nih. Lu harus ngelanjutin. Apa namanya? Tali Iya, keturunan lu kayak gitu. iya bener. Nah, bukannya kalau di Medan tuh marganya harus apa namanya? Kalau saudara tuh nggak boleh ya? Bener ya, ya iyalah. Ya, iya kan maksud gua kan kalau gue belum tahu tuh marga-marga dari Medan kan Oke, kemana-kemananya kan Oh, berarti urut-urutannya kan maksud Mas Alpin kalau semarga nggak boleh. semarga atau ibaratnya saudaranya lah, saudara Iya, dekat lah iya, nggak boleh iya. tuh harusnya kemana-kemana kan. Iya bener nggak boleh. Jadi kalau satu marga itu masih satu darah. Jadi itu nggak boleh. Jadi kalau mau nikah ya dengan marga yang lain, kayak gitu. Jadi harus memang harus di apa namanya kalau mau serius lebih baik ke marga yang lain gitu. Iya betul. Nah, kalau pas udah ketemunya satu marga gimana tuh? Wah itu Pernah pengalaman nggak? pernah. Aduh, pas waktu SMA kayaknya. Bukan. Waktu kerja. Bah iya, udah ngerantau di sini beberapa tahun. Ah. Terus ya namanya laki-laki kan, Ah. tertarik dengan visual, Betul. ya. Jadi wah, kenalan lah tuh. Itu di gereja dulu. Oh, di gereja. Iya. Oh, kenalnya di gereja. Iya di gereja. Jadi Pak. pulang gereja terus ngelihat cewek kan. Oh, iya. Kebetulan gue sama temen gue. Jadi kenalan tuh kayak gitu. Jadi gue kenalan. Lu kenalan langsung di gereja tuh. Iya, kenalan nama dan marga. Dan marganya sama gue. Lu waktu itu ekspresi lu gimana gitu? Seneng kah atau sedih gitu? Seneng dan sedih. Seneng karena ketemu saudara, sedih karena wah rencana ini ya bakal jadi calon kayak gitu. Tapi rencana itu buyar gitu Buyar. karena satu marga. Satu gitu. marga saudara kan. Jadi nggak bisa. Iya, sedih juga ya. Berarti Iya. harus dari awal tuh emang harus milih-milih marganya. Jadi pas kenalan tuh marganya apa dulu ditanya tuh. Iya emang itu kalau orang Medan. Jadi kenalan tuh boru apa? Kalau cewek kan dibilangnya boru, kalau Iya. cowok marga kayak gitu. Oh gitu, berarti lu lebih banyak lagi ya pilihan-pilihannya ya. Bener. Bukan cuman Medan doang atau Batak doang itu, jadi lebih ke marga juga harus dipilih juga gitu. Iya, jadi nggak boleh yang sama. Emang lumayan rumit ya kalau Rumit. apa namanya Medan tuh. Apa lu pengen nyari yang luar Medan gitu atau luar Batak? Sebenarnya jodoh nggak ada yang tahu ya. Saya dari manapun saya siap sih. Yang penting, tapi gue suka cewek yang penurut. Iya. Iya, Iyalah, pastilah. gue suka cewek yang penurut. Kalau Nah. Mas Alvin? Menurut kalau gue lebih suka yang punya antusias juga sih kayak Berit. Gue kan lebih banyak diem nih. Iya. Gue lebih suka cewek yang punya Yang aktif ya. aktif juga gitu. Jadi gue oke, kayak ikut oke. aktif juga gitu. Oh iya. Kalau lebih ke nurut berarti. Iya, gue seneng banget cewek yang nurut. Nurut dalam hal dia nggak harus ngikutin semua omongan gue, tapi dia mau dengerin dan ngelakuin itu. Meskipun ya pasti kan namanya juga dua manusia dengan pikiran yang berbeda kan. Kadang pikiran gue itu bertentangan sama apa yang dia pikirin. Betul sih. Ya emang kadang kan ego laki-laki itu harus Dikasih makan. dikasih makan. Bener. Betul, harus nyari cewek yang bisa nenangin lu juga gitu. Bener. Jadi lu lebih prefer ke Kelihatan Mas Alvin lebih tua ya, lebih duluan ngerasain nih. saya banyak nyari-nyari informasi di internet soalnya. Oh, bukan lebih tua ya? Bukan. Oh, berarti saya lebih tua ya? Sok muda Anda. Enggak, kita kan seumuran. Oke. Gitu. Jadi lu lebih prefer ke nyari istri itu yang lebih penurut gitu, yang gampang Iya. lu bodohin apa. Bukan. Jadi misalnya pada suatu keputusan, jadi kalau misalnya gue udah milih ini, tolong lu juga ngikutin apa pilihan gue. Yes. Kayak gitu sih, lebih ke situ sih. Tapi kan terkadang kan cewek juga punya pilihannya sendiri. Bener, dan itu yang bikin ribut. Nah, itu. Dan itu yang bikin ribut, yang bikin argumen kayak gitu-gitu. Nah, kalau ibaratnya nih ketika pada perjalanannya lu berhubungan dengan cewek yang apa namanya wanita karir nih. Iya. Dia pengen punya karir sendiri gitu. Iya. Nah, menurut lu gimana? Atau lu suruh resign gitu atau biar lebih ngurus rumah tangga atau gimana? Kalau gue pribadi sih harapan gue besar dia mau untuk fokus di rumah tangga aja, maksudnya ngurus anak kayak gitu-gitu kan. Karena menurut gue kasihan juga anaknya ntar nggak dapat kasih sayang yang iya, kasih sayang yang asli dari orang tuanya dia daripada dari pengasuh kan beda. Iya betul sih. Karena orang tua itu adalah sekolah pertama anak-anak kan.
Betul. Jadi soalnya. anak-anak belajar attitude jadi orang tuanya. Itu sih menurut gue. Jadi lu pengennya ketika nikah nanti istri lu ngurus di rumah aja gitu. Pengennya. Tapi kan dia juga punya cita-cita. Betul. Waktu di masa mudanya, Heeh. dia punya keinginan. Kalaupun pada akhirnya dia harus untuk kerja, ya oke. It's okay, yang masalah Iya, juga. nggak masalah. Tapi harus fokusnya ke keluarga juga gitu. Iya, jadi dia juga memartikan rumah tangga dia lah, kayak betul. gitu. Bagus sih harusnya. Emang harus kayak gitu sih sebenarnya. Kalau Mas Alvin gimana? Gimana nih Mas Alvin? Gimana apanya nih soal Perempuan karir kah atau yang bagaimana? kalau saya lebih ke kalau awal-awal SMA tuh habis lulus SMA tuh pengennya punya istri yang di rumah. Iya. Tapi pada perjalanannya tuh Oke. agak berbeda jadinya. Setelah menjalani hidup ya. Iya, gitu. Beratnya cari duit ya. Beratnya pasti kan kita ada masa-masa struggle-strugglenya juga. Iya, gitu. masa-masa di bawah, perjuangan-perjuangan dulu ya sebelum sampai titik sekarang ya. Bener-bener. Jadi lebih milih wanita yang menerima sih sekarang. Oh, sekarang lebih ke menerima. Saya kira wanita karir loh. Menerima segala sesuatunya gitu. Jadi kalaupun rumah tangga oke, kalaupun wanita karir juga nggak masalah. Gitu. Oh, berarti ya sama dong, berarti main-main aja ya. Iya, main-main aja nggak masalah juga gitu. Tapi sekarang malah deketnya lebih ke karir sih kayaknya. Jadi sekarang lagi deket-deket sama cewek-cewek yang ini yang berkarir ya, betul, yang lagi kerja-kerja ya. Jadi ibaratnya lebih nyambung ngobrolnya gitu. Iya sih. Dan dari pengalaman gue ya Mas. Jadi gue dulu pernah punya hubungan sama cewek, kebetulan dia belum kerja pada saat itu. Ya. Nah, gue banyak banget ributnya sama dia. Kenapa gue banyak ribut sama dia? Menurut gue, karena dia punya banyak waktu kosong, sedangkan gue kerja. Nah, itu. Jadi gue punya kegiatan. Jadi dia selalu nyariin gue, lu kemana, lu ngapain? Terlalu banyak nuntut akhirnya. Nah, kayak gitu. Itu yang jadi permasalahan. Iya, jadi dan kebetulan setelah dia kerja juga, gue nggak lama sama dia, cuman ya perbedaannya langsung jauh, Jadi dia tuh ya udah yang nggak kayak dulu lagi yang nyari-nyari gue kayak gitu. Jadi dia juga karena dia udah punya kesibukan, betul. Jadi ya udah sibuk masing-masing nih. Jadi komunikasi paling kalau jam istirahat cuma WhatsAppan doang atau pulang kerja ketemu paling kayak gitu-gitu doang. Iya, dalam perjalanan gua juga ketika kita nambah dewasa tuh komunikasi intens tuh nggak terlalu penting. Bukan nggak terlalu penting. Bener. Harus chat-chatan terus gitu kan, tinggal mesti tiap detik, tiap menit harus chatan terus gitu. Kan kita kehabisan topik loh. Makanya nggak tahu mau kita kan punya punya kerjaan juga, punya kegiatan yang punya lain. kesibukan yang lain. Betul. Kan hidupnya bukan cuma lu doang gitu. Iya. Tenang aja, kita juga ngelakuin ini emang buat siapa? Buat buat kita sendiri lah. Bukan buat dia. Bukan. Kalau udah nikah baru. Iya, kalau nikah baru. Fokus utamanya dia. Iya. Selama udah berkeluarga, udah berumah tangga. Ya selama masih sendirinya boleh-boleh aja sih. Jadi dari Mas Alvin nih, gimana kesan-kesan Mas Alvin pada hubungan-hubungan yang baru-baru? Kesan-kesan Mas Alvin? Kesannya ya saya terbuka untuk hubungan-hubungan yang baru gitu. Maksudnya kalau hubungan yang baru pasti bahagia ya, hubungan yang baru-baru ya. Pasti seneng-seneng ya hubungan baru-baru itu. Iya nggak sih? Iya sih, pasti awal-awalnya seneng tuh. Jadi gue lebih memilih banyak pilihannya lagi gitu. Mungkin apa tuh? Halus nyaman dulu yang pasti. Oke. Gue tuh nggak bisa langsung suka atau langsung sayang gitu. Jadi ada proses yang harus dilalui dulu gitu. Kan laki-laki itu makhluk visual. Jadi kita ngeliat cewek cantik aja kita tertarik nih. Kita suka nih lihat perempuan cantik aja. Betul, makanya itu pilihannya harus cantik-cantik juga. Oh iya, berarti fisik juga perlu ya. Halo. Nah dari yang cantik-cantik ini kan nanti kita seleksi lagi tuh. Bener. Mana yang punya pola pikir yang sama kayak kita, punya tujuan yang sama kayak kita juga. Bener sih, bener iya sih. Wah, Mas Alvin omongannya matang banget. Matang banget. Terkadang kita juga harus nyari cewek yang punya bercandaan yang sama kayak kita juga. Oh, selera umur yang sama ya. Betul. Jadi ngobrolannya nyambung gitu. Frekuensi yang sama lah. Yang sama, betul. Bahasa kerennya. Iya. Frekuensi yang sama. Jadi kalau ibaratnya lu punya hubungan tapi ngobrol lu nggak nyambung ya buat apa? Capek juga sih, gitu. Garing bahkan. Jadi mau chat apa juga, aduh, bahas apa lagi ya? Lu pernah ngerasain gitu sih?
Kebetulan belum sih. Oh belum, lu masih Iya. nyamu aja. Iya, sejauh ini gue masih ketemu perempuan yang nyambung sama gue. Dan kebetulan gue juga kan selalu usahain buat nyari topik-topik baru. Apalagi baru-baru kenal, baru-baru PDKT sampai pacaran. Topiknya banyak banget. Setelah pacaran, otak jadi segini nih nyari topik nih. Jadi kecil. Nah, makanya jangan terlalu banyak kepus di awal. Kalau Bener, bener. santai-santai aja gitu, Bener. yang pasti tiba-tiba set aja gitu. Set tuh lah. Set serius Set dong. nikah. Serius Oh, dong. serius. Iya, set aja langsung. Oke, Nggak oke. usah banyak Oke. ngomong gitu loh. Oke, jadi Mas Alvin ada apa? Ada saran nggak nih untuk teman-teman yang baru-baru punya hubungan nih? Saran saya buat teman-teman yang saat ini masih kuliah, fokus aja sama kuliahnya, fokus aja sama belajarnya, jangan fokus sama pasangan dulu gitu. Kejar karir lu dulu, lulusin kuliahnya dulu gitu, baru mikirin hubungan yang lebih serius gitu. Oke. Karena pada akhirnya tuh yang dibutuhkan adalah kemapanan bukan ketampanan. Aduh, bener banget lagi, bener banget lagi. Aduh, sepertinya relate ya sama cerita Mas Alvin ya. Pengalaman sih. Based on ini ya, Terus on masa lalu. ya bisa dibilang gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang hubungannya masih baru-baru nih, masih anget-anget. Jadi cinta nggak selamanya indah deh. Enggak, tapi enggak apa-apa. Nikmati masa-masa itu. Betul. Karena 4-5 bulan ke depan cowok lu bakalan bosen. Itu ketika cowok bosen akan Setia. setia lah. Udah bosen setia sih gimana? Harapan kita kan. Harapannya sih Iya, setia sih. harapannya Harusnya sih Kayak bisa gitu. setia sih. Iya, dan harus loh. Harus. Tapi ketika kita bosan lu biasanya ngapain, Ban? Kalau gue bosen, Eh. gue lebih ke jarang kok cetan sama dia sih, jarang komunikasi, ketemu akhirnya juga dibatasi. Nah, akhirnya kan ketika lu jarang chatan, jarang ketemu juga nah, akhirnya hubungan lu semakin renggang gitu. Iya. Nah, jadi kan bosan itu kan sementara Mas Alvin. Jadi ya kita renggang pun paling cuman dalam rentan waktu paling lama seminggu lah, Iya, kayak gitu. seminggu lumayan loh. Seminggu ya. Jadi kayak ya lagi bosan-bosannya nih. Aduh, udahlah cetan seadanya. Ketemu ya Sewajarnya. iya sekali-sekali kayak gitu-gitu doang. Jadi tips-tips lu buat yang hubungannya lagi renggang apa nih kira-kira? Komunikasi. Komunikasi. Komunikasi penting banget untuk yang lagi ribut-ribut, untuk Yes. teman-teman yang lagi ribut. Karena kalau lu nggak komunikasiin gimana masalahnya bisa selesai, kayak gitu. Nggak ada titik temunya lu sama pasangan lu. Tapi Itu sih. terkadang komunikasi pun belum menjamin, Van. Apa tuh? Karena ketika kita nanya ke cewek, kamu kenapa? Jawabnya apa? Nggak apa-apa. Nah itu, di mana kunci komunikasinya Benar, gitu. benar. Dan berarti kualitas dari komunikasi kita juga harus kita perhatikan. Itulah wanita. Ya itu bingung juga gitu ketika kita ya udah yang penting kuncinya komunikasi. Bener. Ketika ngobrol ngajak komunikasi malah jawabnya gitu, nggak apa-apa. Udah ketus, cuek, nggak apa-apa, terserah. Ya udah. Pikir aja sendiri. Aduh, speechless saya. Relate ya. Iya. Mas Alvin punya itu nggak? Punya apa? Punya kenangan itu nggak? Pernah ngalamin itu? Pastilah. Karena kita lebih tua situ, bukan Nah. seumuran. Kan tapi kan face-nya lebih muda saya. Iya sih. Iya aja biar situ senang. Iya. Apa gimana tadi? Pernah ngalamin itu nggak? Ngalamin fase-fase apa tuh? Mas Alvin pernah ngalamin masa-masa renggang itu nggak? Pernah ada di persimpangan jalan tuh. Namanya setiap hubungan pasti pernah lah ya. Betul. Apakah lu mau membangun lebih serius untuk karir lu ataukah lebih serius untuk pasangan lu? Nah, dan menurut gua di masa-masa seperti itu kualitas perasaan lu diuji, kualitas cinta lu diuji. Betul. Jadi lu lagi bosan, ini kan antara lu serius sama dia, kan kadang ada juga cowok lain bukan Iya, kita. Iya. Tapi cowok lain juga enggak sih kayaknya. Ya maksudnya ada beberapa orang yang malah lebih milih lari ke perempuan lain. Ada kan beberapa kan? Iya buat pelampiasan doang sih sebenarnya. Iya. Nah itu yang salah sih harusnya. Nah, bener. Harusnya ya kalau emang lu lagi bosen ya udah fokus sama diri lu sendiri dulu. Gitu. Menurut Mas Alvin itu perlu dikomunikasiin nggak sih? Gue lagi bosen nih gitu. Ya kalau gua sih lebih fokus sama diri gua sendiri gitu. Enggak, menurut Mas Alvin itu perlu kita komunikasiin ke pasangan kita enggak? Ya harusnya ada perjanjian di mana kita harus ngobrolin itu untuk hubungan kita ke depannya gitu.
mau gimana nih, hubungan kita udah kayak gini ibaratnya. Oh, berarti kita buat ini ya, buat rules ya, buat peraturan-peraturan ya. Iya, harusnya gitu. Ibaratnya kalau lu mau lanjut sama dia ya lu obrolin dulu gitu. Mau gimana nih, hubungan kita udah jarang ketemu, jarang chatan juga. Mau kayak gimana gitu? Apa mau apa ngambang kayak gini doang kan enggak Iya, gitu. Makanya kan benar. lu bisa minta waktu ketemu gitu, Dan obrolin. dan hubungan yang lama pun nggak menjamin itu bakal Langgeng juga. iya yang jadi pasangan lu Mm-mm. Hubungan lama juga nggak tentu lu tahu semuanya. tentang dia. Banyak banget teman-teman kerja gue yang udah nikah. Jadi mereka tuh ngomong kayak gini, lu mau seberapa lama sama pacar lu sekarang, Ya, lu pasti bakal dapat surprise, lu pasti bakal dapat hal-hal yang nggak lu tahu tentang dia setelah lu menikah sama dia. iya betul. Itu surveinya bukan satu dua orang, Banyak banyak teman-teman kerja gue yang ngomong ngerasain itu, kayak gitu. iya ngerasain itu, ngomong itu. Ya karena kan pas pacaran kan kita yang diliatin tuh yang baik-baiknya Yang aja. baik-baik aja ya pacarannya. Yang buruk-buruknya pasti diumpetin kan. Iya. Gitu. Sama kayak kita juga. Buruk-buruknya kita pasti kita umpetin tuh. Ya nggak sih? Iya. Biar orang-orang tertarik sama kita gitu. Gitu sih. Dan kalau untuk hubungan, Mas Alvin tipikal orang yang posesif atau dia tahu gimana? eh kan kita berjalan Iya. dalam perjalanannya ya. Iya, Gitu. Kita kan melakukan banyak proses ya. benar. Mungkin awal-awal pas gua baru membangun hubungan tuh biasanya posesif tuh. Oke. Jadi kalau orang-orang yang posesif saat ini itu biasanya baru-baru pacaran Oke. gitu. Tapi kalau udah sering pacaran tuh biasanya udah los aja gitu Bukan karena sering percaya. pacaran. Sering Hubungannya udah membangun lama. Iya kan ibaratnya kalau ibaratnya punya pacar banyak kan sering pacaran dong. Oh, berarti Kan pindah-pindah deh. waduh. Kalau sering pacaran kan ibaratnya udah tau lah, udah belajar dari masa lalu juga. Oh iya, benar Gitu. benar. Akhirnya kan bisa saling percaya gitu. Bener. Jadi lebih ini aja sih, lebih yakin aja gitu. Dan apalagi kalau hubungannya udah lama, posesif juga menurut gua udah jadi enggak ada ya. Gitu. Karena udah nggak peduli. Betul. Betul ya? Betul. Waduh, harusnya enggak, Mas. Oh enggak ya harusnya. Iya, harusnya enggak. Nggak, Jadi, karena posesif tuh terkadang akhirnya jadi menyakiti gitu loh. bener. Mau kesini nggak boleh. Kadang pasangan kita ngerasa itu jadi hubungan yang toksik kata Iya dia. betul. Kita mau ngapa-ngapain jadi akhirnya harus video call lah, harus pub Harus lah, harus laporan. share lokasi lah. Bener. Kalau itu berlebihan. Gue orang Iya. yang posesif, tapi gue nggak seberlebihan itu. Iya makanya kalau udah sampai titik itu, mending pikir-pikir lagi deh untuk membangun hubungannya gitu. Bener. Karena Lu bakal capek gitu. iya, lu kenal orang baru lagi, lu cari tahu tentang dia lagi, lu belajar untuk ngertiin dia lagi, kan capek. Betul. Kalau di hubungan yang toksik emang capek sih, mending ya udah gitu, ibaratnya ikhlas aja gitu. Kalau emang jodoh ya Bismillah, kalau emang enggak ya lepas. Ya, Bismillah juga. Bismillah juga sih. Iya. Bisa diberikan yang terbaik. Dikasih pelajaran melalui orang yang seperti dia. Betul. Kayak gitu. Nah, Van, tipikal cewek atau calon istri lu yang menurut lu kriteria lu tuh gimana? Oh, kriteria cewek gue. Waduh. Oh, nih. Gue suka cewek yang tingginya itu di atas 160. Oh, di bawah lu tapi apa di atas lu? Kalau misalnya dia tingginya segua 170 atau di atas gua nggak apa-apa. Tapi gue suka cewek yang 160 ke atas. Oh, pokoknya ibaratnya ya tinggi standar lah, nggak Iya, terlalu pendek-pendek banget. 160 bener. Terus selain tinggi apa nih? Oh, yang pasti perempuan yang dewasa ya. Terus penurut, karena itu emang udah basic lo lah ibaratnya. iya, itu udah wajib Harus. ada. Iya. Dan kebetulan pacar gue yang sekarang nggak ada itu. Jadi gue sering banget argumen sama dia. Tapi kenapa kalau katanya lu nyari pacar tuh yang penurut? Nah, Iya. pacar lu sekarang nggak penurut kok lu pacarin gitu. Itulah perasaan Mas Elvin. Itulah cinta. Ya, pada akhirnya tuh kriteria yang lu bikin tuh Nggak berlaku lagi Iya, gitu. bener. Karena cinta itu kan emang buta ya. Dan bodoh. Betul. Bodoh nggak cinta itu menurut Mas Alvin? Ya terkadang kita menjadi bodoh karena cinta. Karena ya. cinta, bener. Ya karena kayak di samping kita ini. Oh enggak. Jangan. Oh enggak bodoh. Enggak. Enggak. Jadi untuk teman-teman yang sekarang punya pasangan, setia sama pasangannya, Ya, betul harus. langgeng hubungannya. Amin. Masalah solusinya adalah komunikasi. Komunikasi ini baik-baik,
perhatikan kualitas komunikasi kalian sebagai Betul. pasangan Mm-mm. supaya ketemu titik temu dari masalah. Betul. Itu aja sih. Sering-sering deep talk aja gitu. Iya benar. Benar. Kadang dengan deep talk kita akan mengerti satu sama lain. Iya. Jadi kayak misalnya lu punya apa? Punya kecemasan atau lu punya keinginan ke dia kayak gue pengen lu kayak gini. Itu omongin aja menurut gua. Iya, lebih Terbuka aja. betul. Terbuka. Lebih baik terbuka di awal daripada terbuka di akhir. Iya. Gitu. Kan karena kalau ibaratnya terbuka di awal kan enak gitu. Jadi satu Jadi sama lain tuh tahu gitu. Iya. Daripada tahu belakangan kan masalahnya lebih berat lagi gitu. Iya, dan kalaupun misalnya pasangan lu tahu lu di awal kayak gimana, dia juga berusaha untuk ngimbangin itu. Betul, menerima juga akhirnya. Menerima, bener. Jadi hubungan lo bisa saling menerima pada akhir. Iya. Jadi ya untuk karena kita udah lumayan lama juga, udah hampir 30 menitan ya. Iya. Mungkin terakhir quotes dari gua gitu. Lebih baik gagal menikah daripada gagal dalam pernikahan. Karena kita udah ngobrol banyak sampai hampir 30 menit ya, Pan. Bener. Nggak kerasa juga gitu. Kita ngomongin banyak hal nih tentang hubungan-hubungan yang lebih serius. Kisah-kisah percintaan. Betul. Iya. Jadi yang mungkin saat ini membangun hubungan, semoga hubungannya diberikan yang terbaik, Langgeng. betul. Dan apapun yang terjadi nantinya, ikhlaskan karena itu yang terbaik buat kalian. Jangan pernah mempertanyakan apa yang terjadi. Itu sih dari gua. Dari lu atau ada yang mau ditambahin? Udah sih. Oke, Cukup. mungkin sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di post dari berikutnya. Gua gitu. Lebih baik gagal menikah daripada gagal dalam pernikahan. Pas akhirnya kan kriteria